Selamat siang, saya Widya. Saya Fauzan. Kalian tahu nggak sih, di Indonesia banyak sekali cerita. Contohnya di Lubang Buaya ini tragedi 30S PKI. Selamat datang di perjalanan sejarah yang menggetarkan, di mana kita akan menjelajahi kisah tragis di balik lubang buaya. Tersembunyi di dalam hutan Jakarta, tempat ini menyimpan kenangan yang mendalam dari peristiwa bersejarah pada 30 September 1965. Di sini, di antara pepohonan yang rimbun, kita merenung pada masa kelam ketika lubang buaya menjadi saksi bisu dari peristiwa G30S PKI. Suara langkah kaki para pahlawan berkumandang di antara dedaunan, mengingatkan kita akan pengorbanan mereka demi keutuhan bangsa. Lubang buaya, sebuah simbol perlawanan dan patriotisme, mengajarkan kita bahwa keberanian terletak pada jiwa yang rela berkorban demi keadilan. Mari kita telusuri sejarah gelap dan cahaya di balik lubang buaya, sebagai penghormatan kepada para pahlawan yang menegakkan kebenaran dengan nyawa mereka. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh, anggota Monumen Pancasila Sakti, jabatan sebagai Baur Info Monumen Pancasila Sakti. Di sini saya berdiri di Museum Peringatan PKI, dan yang ada di monumen ini ada beberapa museum Peringatan PKI dan Museum Paseban, dan kemudian ada Tugu 7 Pahlawan Revolusi. Monumen Pancasila Sakti ini dibangun selama 5 tahun dari tahun 1967, kemudian selesai tanggal 1 Oktober tahun 1972, kemudian diresmikan oleh Presiden Soeharto dan dibuka untuk umum sampai sekarang. Ya, untuk pembukaannya seperti itu ya. Nanti kita lanjutkan ke tempat lokasinya. Mari kita buanglah sampah pada tempatnya, jagalah kebersihan lingkungan dengan lingkungan yang bersih, agar hidup menjadi lebih nyaman. Sekarang kita berada di tulisan Monumen Pancasila Sakti, bahwa yang ada di sini adalah namanya Ring 1 ya. Ring 1 ini adalah tempat peristiwanya ya. Yang saat itu pada saat tanggal 1 Oktober tempat ini terjadi peristiwa penculikan dan pembunuhan terhadap 7 perwira angkatan darat. Yang saat itu sebelum terjadi peristiwa, tempat inilah hutan karet yang sudah tidak berfungsi, yang ada 13 rumah penduduk, namun yang sekarang hanya tinggal 3, yang 10 direlokasi oleh pemerintah karena tidak ada kaitan dengan sejarah. Yang sekarang masih ada 3 rumah penyisaan, rumah pos komando, dan rumah dapur umum yang saat itu digunakan oleh PKI pada saat mereka sebelum mengadakan penyulikan latihan terlebih dahulu di sini ya selama 3 bulan. Pada saat itu mereka yang akan menculik 7 perwira tersebut ya, 7 perwira angkatan darat yang diculik oleh PKI dibawa ke daerah Lubang Buaya. Mereka berlatih di sini selama 3 bulan yang saat itu dengan dalihnya akan menghadapi konfrontasi dengan Malaysia ya, tetapi di balik latihan tersebut mereka mempunyai suatu agenda rahasia yang akan menculik 7 perwira angkatan darat yang saat itu menolak ide-ide atau gagasannya PKI. Yang saat itu PKI ingin membentuk suatu kekuatan bersenjata yang sebanding dengan angkatan darat, laut, udara, dan kepolisian ya. Tapi yang saat itu yang dibentuk adalah buruh dan tani yang dikenal dengan angkatan kelima, dan usulan tersebut ternyata ditentang keras oleh para Cina angkatan darat ya. Setelah ditentang keras, PKI ini kecewa dan kemudian sakit hati, dan akhirnya menyebarkan fitnah terhadap para Cina angkatan darat. Dan setelah menyebarkan fitnah yang mereka isukan sebagai Dewan Jenderal yang akan menggulingkan pemerintahan Bung Karno ya, para jenderal angkatan darat ini difitnah oleh PKI yang kalau sekarang istilahnya kudeta ya, akan mengkudeta pemerintahan Bung Karno dengan isu Dewan Jenderal tersebut. Dan akhirnya Jenderal Ahmad Yani dipanggil oleh Bung Karno ya untuk menjelaskan apa benar yang angkatan darat
ada yang namanya Dewan Jenderal, yang saat itu Jenderal Ahmad Yani menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat yang menolak adanya Angkatan Kelima. Dan kemudian beliau membantah keras, tidak ada yang namanya Dewan Jenderal. Tapi PKI sambil menyebarkan fitnah dan mereka menyusun kekuatannya di daerah Lubang Buaya. Mereka latih adalah para ormas-ormasnya dan orang-orang yang bergabung dengan PKI. Dilatih selama 3 bulan dan berhasil membentuk 3 pasukan yang ada di daerah Lubang Buaya. Yang pertama adalah tim Gatot Kaca atau tim Pingronani yang ditugaskan sebagai tim eksekusi yang berada di daerah Lubang Buaya. Yang kemudian kedua, tim Bima Sakti yang ditugaskan sebagai pengamanan tempat-tempat vital seperti gedung-gedung, Telkomsel, RI Jakarta Pusat dan yang lainnya. Dan yang ketiganya adalah tim Pasopati. Tim Pasopati yang ditugaskan untuk menculik para jenderal Angkatan Darat yang tidak setuju dengan ide dan gagasan PKI yang akan membentuk Angkatan Kelima. Yang dibentuk adalah buruh dan tani yang akan dipersenjatai. Yang saat itu targetnya ada 8 jenderal. Dari 8 jenderal tersebut mereka coret menjadi 7 jenderal. Yang 1 jenderal dicoret karena pada saat itu masih berada di luar negeri, yaitu Brigjen Ahmad Sukendro. Akhirnya targetnya ada 7. Selama mereka berlatih di sini dari pertengahan bulan Juli sampai terjadinya peristiwa G dari PKI. Yang saat itu tanggal 30 September mereka kumpulkan kembali setelah dilatih selama 3 bulan, dibagi menjadi 7 gelombang dan tanggal 30 Septembernya dijadikan satu menjadi suatu gerakan yang dikenal dengan G30 PKI yang dipimpin oleh Oknum dari Angkatan Darat yaitu Letkol Untung yang ditunjuk oleh DN Aidit. DN Aidit yang saat itulah ketua PKI-nya. Dan kenapa DN Aidit menunjuk Letkol Untung? Karena Letkol Untung sudah lama dibina oleh PKI semenjak waktu dinas di Jawa dan di Jakarta belum banyak dikenal orang. Dan di balik penunjukan tersebut, DN Aidit mempunyai suatu rencana. Kalau seandainya pergerakan mereka gagal, mereka otomatis akan menuduh bahwa pergerakan yang ada di sini adalah pergerakan yang dilakukan oleh Angkatan Darat. Karena pimpinannya adalah Letkol Untung. Tetapi kalau seandainya pergerakan pada saat itu mereka berhasil, sudah jelas itu memang tujuan mereka yang akan menggulingkan pemerintah Bung Karno dengan cara menculik para jenderal tersebut yang menghalang-halangi ide dan gagasan PKI. Dan ternyata tujuan mereka gagal. Dan sampai sekarang mereka membolak-balikkan fakta bahwa yang ada di daerah Lubang Buaya pemberontakan yang dilakukan oleh Angkatan Darat. Kita sebelum masuk ke lokasinya, di sini ada 2 gerbang ya. Ini di atasnya ini ada sebuah cungkup. Ini menggambarkan sebuah telapak tangan menghadap ke atas ya. Ini filosofinya adalah apapun yang kita terjadi ya kita pasarkan kepada Yang Maha Kuasa. Jadi persembahan kepada Yang Maha Kuasa. Ya ini menggambarkan sebuah telapak tangan menghadap ke atas sedang berdoa ya. Dan kemudian di bawahnya ada tulisan Pancasila. Ini adalah EYD ya, ejaan yang belum disempurnakan. Kemudian kita masuk ke dalam sini ada tangga ya. Tangga ini ada jumlahnya 8 anak tangga. Kemudian lebarnya 17 ya. 17 meter. Kemudian panjangnya dari tiang bendera sampai ke sumur itu 45 langkah atau 45 meter. Ya, ini filosofinya adalah peristiwa 17 Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan. Ya, inilah yang dipertahankan oleh 7 perwira Angkatan Darat yang sampai dimasukkan oleh PKI ke dalam sumur tersebut. Kita berada di salah satu rumah yang sekarang dikenal dengan rumah penyiksaan atau penahanan. Ya. Rumah ini dulu miliknya Bambang Harjono, seorang kepala sekolah rakyat atau sekolah dasar. Ya. Bambang Harjono ini simpatisan PKI. Karena simpatisan PKI, kemudian rumah ini diberikanlah kepada orang-orang PKI, ya. Dan kemudian selanjutnya oleh PKI diambil alih, digunakan sebagai tempat penyiksaan atau penahanan. Rumah ini yang berukuran 8 meter kali 15,5 meter, yang di sini sudah tidak asli, ya. Tapi yang aslinya sudah dirobohkan karena sudah dimakan rayap, kemudian dibangun kembali dari atau teras, ya, menggambarkan sebuah pasukan cadangan yang berada di daerah Lubang Buaya, yaitu pasukan Gatot Kaca atau tim Pringgonani
ya, yang dipimpin oleh oknum dari Angkatan Udara yaitu Mayor Gatot Sukrisno, yang terdiri dari pasukannya ada pemuda rakyat, ya, kemudian ada pasukan Cakabirawa, para sukarelawan PKI, kemudian ada perempuan dan gerwani, ya, dan yang saat itu mereka sedang menyiksa 4 perwira yang mereka culik dalam keadaan hidup, ya. 4 perwira tersebut diantaranya adalah yang pakai sarung adalah Majen S. Prapto, kemudian yang tengah Brigjen Sutoyo, dan di sebelahnya Letu Tendian. Kemudian yang dipisahkan adalah Majen S. Paman. Ya, di situ dipaksa untuk tanda tangan supaya mengakui bahwa Dewan Jenderal itu tidak bahwa jenderal itu ada, ya. Beliau tidak mau, dan akhirnya PKI di sini mereka kecewa karena yang saat diculik target utamanya lolos yaitu Jenderal Nisution, dan kemudian yang kedua mereka tidak mendapatkan informasi adanya Dewan Jenderal. Akhirnya mereka semakin kesal dan kemudian yang ada di sini mereka eksekusi, ya, setelah disiksa secara kejam kemudian dieksekusi. Setelah dieksekusi kemudian diseret dibawa ke sebuah sumur, ya, dimasukkan ke dalam sumur dengan tujuan untuk menghilangkan jejak supaya tidak diketahui oleh masyarakat dan keluarganya. Kita sudah berada di salah satu sumur yang dikenal dengan sumur maut. Sumur ini dulunya miliknya Bambang Harjono yang punya rumah penyiksaan, yang saat itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sebagai tempat cuci pakaian, tempat mandi, dan lain-lain. Dan kemudian pada saat peristiwa tanggal 1 Oktober digunakan PKI untuk mengubur 7 perwira Angkatan Darat yang sudah mereka culik dan mereka bunuh, ya, dimasukkan ke dalam sumur ini. Sumur ini dalamnya 12 meter, lebarnya 75 cm. Sumur ini masih asli, ya. Hanya lingkaran tengahnya saja yang tidak asli, beton. Beton itu dimasukkan ke dalam sumur ini supaya tidak longsor untuk menjaga keasliannya. Dan kemudian di bawahnya ada sinar warna merah, ya. Itu filosofinya menggambarkan adalah sebuah sinar atau petunjuk dari Tuhan. Petunjuk dari Tuhan melalui Pak Sukitman. Pak Sukitman itu adalah anggota polisi Agentika 2 yang saat itu diculik oleh PKI tapi tidak dibunuh, ya, dibawa ke sini, dijaga di belakang rumah, dan kemudian Pak Sukitman bisa meloloskan diri. Dan dari tangannya Pak Sukitman ini akhirnya sumur ini diketemukan. Walaupun Pak Sukitman hanya tahu daerahnya saja. Daerahnya ada Lubang Buaya tapi tidak tahu di mana dikuburnya, ya. Dan akhirnya tempat ini selaber oleh pasukan EPKD dan berhasil diketemukan. Jadi ada 5 peristiwa. Tanggal 1 terjadi peristiwa penculikan dan pembunuhan. Kemudian tanggal 2 ditangkapnya Pak Sukitman oleh pasukan RPKD atau pasukan Kopassus, ya. Tanggal 3 diketemukannya sumur maut atas petunjuknya Pak Sukitman, ya. Tanggal 4 pengangkatan jenazah 7 perwira Angkatan Darat yang dimasukkan dalam sumur ini oleh pasukan dari marinir yang dipimpin oleh Kapten Winanto, ya. Dia diangkat ada 7 jenazah kemudian dimasukkan ke peti dan dibawa ke rumah sakit untuk divisum dan diotopsi. Dan kemudian peristiwa yang kelima, tanggal 5 Oktobernya upacara pemakaman, ya, di Mabes TNI AD. Setelah itu proses pemakaman di Kalibata, ya, dan kemudian oleh pemerintah untuk menghargai jasa para perwira tersebut, kemudian pangkatnya dinaikkan 1 tingkat lebih tinggi, kemudian diberi gelar sebagai pahlawan revolusi, dan kemudian dibangunlah tugu 7 pahlawan revolusi, ya. Ada 7 pahlawan itu yang dimasukkan ke dalam sumur ini. Yang tengah itu Jenderal Ahmad Yani, ya, menunjuk ke arah sumur ini. Filosofinya adalah waspada dan mawas diri agar peristiwa seperti ini tidak terulang kembali, seperti yang tertulis di bawah patung sana. Ya. Nah, sekarang kita sudah berada di depan patung, ya. Patung ini adalah karya anak bangsa dari seni rupa Yogyakarta yang pada saat itu adalah Pak Edi Sumarso dengan rekan-rekannya mahasiswa yang dibangun berupa perunggu, ya, dan kemudian di atasnya ada burung Garuda, dan di bawahnya adalah sebuah relief, ya, relief terjadi peristiwa pemberontakan PKI di Madiun dan di daerah Lubang Buaya. Yang pertama di Madiun adalah peristiwa pada saat tanggal 18 September 1948 yang tokoh pimpinannya adalah Muso dan Amir Saribudin, yang saat itu mereka memberontak di Madiun dan kemudian dapat berhasil ditumpas oleh rakyat
dan TNI ya, bersama TNI yang dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto. Setelah ditumpas pada saat itu PKI ini tidak sempat dibubarkan oleh pemerintah karena pemerintah sedang menghadapi agresi Belanda yang kedua. Jadi dibiarkan begitu saja. Setelah dibiarkan ternyata PKI diambil oleh DNI Aidit. Ya, setelah diambil DNI Aidit ternyata semakin berkembang pesat. Dan kemudian pada saat tahun 1960-an ya, yang ada di sini inilah pendirian Bung Karno yang saat itu mempunyai sebuah konsep ya, konsep dari tahun 1926 yang dikenalkan tahun 1960 ya. Konsep tersebut tujuannya adalah untuk menyatukan antara nasionalis, agama dan komunis yang dikenal dengan slogannya adalah Nasakom ya. Setelah terbentuk Nasakom tersebut ternyata PKI seolah-olah merasa menjadi anak emasnya pemerintahan karena ada komnya ya, komunis. Dan kemudian akhirnya PKI lah mendesak ke pemerintah ingin membentuk suatu angkatan bersenjata yang dibentuk adalah buruh dan tani ya, yang kekuatannya setara dengan angkatan darat, laut, udara dan kepolisian, yaitu angkatan kelima. Dan akhirnya usulan tersebut ternyata ditentang keras oleh para jenderal angkatan darat ya. Setelah ditentang keras, kemudian PKI ini merasa kecewa dan sakit hati terhadap para jenderal angkatan darat ya. Dan akhirnya kemudian PKI ini kecewa dan kemudian menyebarkan fitnah terhadap para jenderal angkatan darat, dan mereka berlatih di sini selama 3 bulan dan mereka berhasil menculik 7 perwira angkatan darat. Yang 3 jenderal mereka bunuh di tempat, yaitu Letnan Jenderal Ahmad Yani, Majen Ente Haryono, Brigjen D. Panjaitan. Ya, setelah itu dibawa ke daerah Lubang Buaya, diletakkan di sekitar pohon karet jenazahnya. Ya, dan kemudian ada 4 perwira yang mereka culik masih dalam keadaan hidup, ya, yaitu Majen R. Suprapto, Majen F. Aman, Brigjen Sutoyo, dan Letu Tendehan. Letu Tendehan ini bukan targetnya, ya, seharusnya targetnya adalah Jenderal Nasution. Disinilah kegagalan PKI pada saat melakukan penculikan. Ternyata target utama bisa meloloskan diri. Dan akhirnya PKI ini kesal dan kemudian pada saat itu mereka menyiksa 4 perwira tersebut untuk supaya mengakui bahwa Dewan Jenderal itu ada. Karena tidak mendapatkan informasi, akhirnya mereka eksekusi. Ya. Ini ada gambarannya, ya, yang dibunuh di tempat, kemudian disiksa dan dihibur oleh para gerwani ya, dengan menyanyikan lagu Genjer-Genjer dan Harum Bunga ya. Setelah itu dimasukkanlah ke dalam sumur ya. Ini sumurnya yang sekarang dikenal dengan Sumur Maut. Jadi bukan sumur Lubang Buaya ya. Lubang Buaya itu adalah nama desa. Jadi sebelum peristiwa terjadinya pemberontakan PKI, desa Lubang Buaya ini sudah ada terlebih dahulu. Dan di bawahnya ada buaya, itu maksudnya adalah desa ya, desa Lubang Buaya. Jadi bukan berarti di sini ada buayanya. Jadi hanya desa Lubang Buaya. Setelah dimasukkan ke dalam sumur tersebut, kemudian sumur ini mereka hilangkan jejaknya. Diuruk dengan sampah-sampah, ditimbun tanah, kemudian di atasnya ditanamin pohon pisang. Setelah itu, pimpinannya PKI Letkol Untung mengumumkan lewat RI Jakarta Pusat, ya, ini Letkol Untung, bahwa mereka berhasil mengamankan para Dewan Jenderal dan akan mengadakan Dewan Revolusi. Ya. Setelah pengumuman tersebut, ternyata pengumuman ini didengar oleh Pangkostrat, ya, yang saat itu adalah Majen Soeharto. Akhirnya Majen Soeharto yang saat itu menggerakkan pasukan RPKD persetujuan dari Jenderal Nasution. Karena Jenderal Nasution setelah lolos dari penculikan, beliau dibawa oleh salah satu ajudannya secara sembunyi-sembunyi menuju ke Mangkostrat, ya, karena diminta oleh Majen Soeharto supaya merapat ke Mangkostrat yang lebih aman, ya. Dan kemudian akhirnya Majen Soeharto menggerakkan pasukan RPKD, ya. Pasukan RPKD bergerak menuju ke RI Jakarta Pusat pada saat Letkol Untung mengumumkan adanya Dewan Revolusi. Akhirnya dapat diambil alih oleh pasukan RPKD. Setelah itu kemudian tanggal 2 Oktobernya pasukan RPKD bergeser menuju ke daerah Lubang Buaya. Kemudian ditangkaplah Pak Sukitman, ya, anggota polisi agen kedua yang saat itu sedang tertidur di bawah truk. Setelah itu kemudian tanggal 3 Oktobernya Pak Sukitman ini dibawa kembali oleh pasukan RPKD ke daerah Lubang Buaya. Berkat pertolongan Pak Sukitman ini, sumur ini atau daerah Lubang Buaya dapat diketemukan, ya. Setelah itu kemudian akhirnya dibawalah ke Mabes TNI AD, ya, untuk persiapan pemakaman. Ini 5 ya, 5 Oktober 1965. Dibawa ke Mabes TNI AD, kemudian dibawalah ke Kalibata menggunakan kendaraan tank jenis Saracen, ya. Secara beriringan, satu kendaraan, satu jenazah. Dan kemudian selanjutnya pada saat tanggal 11 Maret
ya 1966 kemudian Presiden Bung Karno mengeluarkan surat perintah 11 Maret ya terhadap Maijen Soeharto ya ditunjuk sebagai Pangko Kaptipmas ya Panglima Komando Keamanan Ketitipan Nasional ya. Setelah itu kemudian akhirnya berhasil membubarkan PKI tanggal 12 Maret 1966 ya, dan kemudian selanjutnya yang terlibat dengan PKI ditangkap ya, diadili ya di sidang Mahmilub seperti Menteri Angkatan Udara ya Umar Dhani, dan kemudian Letkol Untung ya dihukum mati, kemudian Subandrio ya dan yang lainnya ya dihukum mati ya, dan kemudian ada perubahan, Umar Dhani dihukum seumur hidup ya, kemudian kalau salah sudah dilepas ya karena usia. Setelah itu kemudian Maijen Soeharto ditunjuk sebagai pejabat presiden ya sambil menunggu pemilu. Ya. Dengan rumah pos komando ya. Rumah pos komando ini dulu miliknya Bapak Sueb ya. Bapak Sueb inilah seorang terkaya di daerah Lubang Buaya. Aktivitasnya sebagai pedagang kelapa yang saat itu diusir oleh PKI secara paksa karena tidak mau bergabung dengan PKI. Setelah diusir, rumahnya dirampas oleh PKI, digunakan sebagai tempat rapat-rapat ya sebelum mereka mengadakan penyulikan. Sekarang kita bisa menuju ke rumahnya. Ini rumahnya ya. Rumah ini masih asli 80% ya. Karena dibuatnya dari bata, semen. Kalau untuk bil-bilnya sudah banyak yang diganti ya. Kemudian gentengnya juga sudah banyak diganti, dan kemudian di dalamnya ada barang-barangnya atau perabot-perabotnya Bapak Sueb yang masih asli ya. Bisa kita lihat dari dalam ya. Kita bisa menuju ke dalam. Ayo. Di pintu depan kita lihat ya barang-barangnya Pak Sueb, seperti ada dari atas ya 3 lampu petromak. Ini ada 3, yang asli hanya tinggal 2 ya karena 1 hilang pada saat pengangkatan di Sumur Maut tidak dikembalikan. Kemudian yang sini hanya tinggal 2 yang asli. Kemudian ke bawahnya ada meja kursi 2 set ya, 1 di ruang tengah sini atau di ruang tamu. Kemudian di 1 setnya di ruang samping belakang ya. Kemudian masuk ke dalam lagi. Ya, di ruang tengah ini ada 2 lemari ya. Kemudian di dalamnya ada 1 lemari. Jadi ada 3 jumlahnya. Masih asli juga. Kemudian ada ranjang besi ya miliknya Pak Sueb. Ada 2 ya, 1 di kamar, 1 di ruang belakang. Kemudian di depan kita ini ada bupet ya. Mesin jahit. Kemudian meja makan ya. Nah, meja makan inilah yang digunakan sebagai tempat rapat-rapat sebelum mereka mengadakan penculikan ya. Kalau meja makan ini sudah tidak asli ya, yang aslinya sudah dimakan rayap. Tapi kalau yang lainnya masih asli ya. Dan kemudian rumahnya hanya di semen biasa, kemudian di garis-garis ya, karena dulu belum ada keramik. Mungkin sampai di sini ya itu penjelasannya. Kita bisa ke rumah berikutnya. 3 adalah rumah dapur umum. Rumah dapur umum ini dulunya miliknya Ibu Amroh ya, seorang janda pedagang pakaian keliling. Yang saat itu Ibu Amroh diiming-imingi hadiah ya supaya pergi dari rumahnya. Setelah pergi dari rumahnya, kemudian rumah ini diambil alih oleh PKI, digunakan sebagai tempat masak ya selama mereka berlatih di sini 3 bulan ya, dari pertengahan bulan Juli sampai terjadinya peristiwa G30 PKI. Rumah ini sudah tidak asli, tapi dibangun seperti aslinya ya, dan di dalamnya ada barang-barang atau perabotnya Ibu Amroh masih asli ya, bisa kita lihat dari dekat ya, seperti yang di depan ada meja kursi ya, ini masih asli. Nah, ini meja kursinya Ibu Amroh ya, masih asli, dipajang sini sebagai koleksi. Kemudian kita bisa masuk ke dalam. Kalau di ruang tengah ini sudah tidak asli ya, seperti di depan ada 2. Ini mengibarkan dulu sebagai tempat istirahat ya,
aslinya sudah tidak ada ya, ini hanya replikanya aja. Kemudian ini sebagai tempat penerima tamu ya, ini meja kursi juga sudah tidak asli. Dan kemudian berikutnya di kamar ada satu ranjang besi ya miliknya Ibu Amroh, itu masih asli ya, sampai sekarang masih ada. Kemudian kita bergerak ke belakang ada satu lemari ya, ini juga peninggalan Ibu Amroh, masih asli ya. Kalau untuk lampunya sudah tidak asli ya. Kemudian kita menuju ke belakang ya, ke dapur. Di dapur ini ada perabot untuk masak ya, seperti dandang, kuali, wajan yang digunakan untuk masak ya. Ini juga masih asli ya. Ini rampasan dari logistiknya Angkatan Udara yang dijebol oleh PKI ya, digunakan untuk masak di sini. Kemudian ada sisa-sisa genteng milik dari 3 rumah ada di ruangan sebelah ya, hanya tinggal sedikit karena sudah. Mari kita buanglah sampah pada tempatnya, jagalah kebersihan lingkungan dengan lingkungan yang bersih, agar hidup menjadi lebih nyaman. Nah, itu tadi penjelasan dari Bapak Soleh tentang 30 SPKI. Dan semoga anak muda tidak terpengaruh oleh paham komunis serta jangan lupakan sejarah Indonesia.